Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam, habis dari mana? Dari toko buku Kak. Terus saya mampir ke sini. Oh iya, sebelum kita memulai konselingnya, saya mau bertanya, apakah adik sebelumnya sudah pernah mengikuti konseling? Belum pernah Kak. Ini merupakan kali pertama saya mengikuti konseling. Ya, jadi begini adik, konseling itu merupakan suatu bentuk penyelesaian masalah dari masalah konseli yang diselesaikan oleh konselor. Kemudian jangan takut untuk mengutarakan semua masalah kamu karena kita diikat oleh asas kerahasiaan di mana semua informasi yang kamu miliki terjaga dengan baik. Sampai sini adik mengerti? Iya Kak, saya mengerti. Sekarang saya akan lebih terbuka mengenai masalah yang saya hadapi. Oke, baiklah. Terima kasih karena kamu mau bekerja sama dalam mengikuti konseling ini. Iya Kak, sama-sama. Jadi apa masalah yang ingin kamu utarakan? Begini Kak, saya merasa gugup dan cemas beberapa hari ini. Jadi saya bingung harus bagaimana mengatasi kecemasan yang saya alami. Bisakah kamu perjelas apa yang menjadi penyebab dari hal itu? Akhir-akhir ini saya merasa gugup dan cemas dikarenakan sebentar lagi saya akan mengikuti tes beasiswa untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi Kak. Saya takut jika saya tidak dapat melaksanakannya sesuai dengan harapan dan keinginan saya. Karena hal tersebut saya menjadi tidak fokus saat memulai untuk belajar dan sulit untuk tidur malam, serta saya merasa takut dan juga kepikiran terus-menerus akan hal itu Kak. Ayah dan ibu saya juga mengetahui hal ini. Mereka mengatakan bahwa saya mampu untuk mengikuti tes tersebut dan saya bisa membanggakan mereka. Nah, karena hal tersebut saya merasa cemas dan sangat kepikiran Kak. Jadi bagaimana yang harus saya lakukan? Kamu tenang ya adik. Lalu apakah hal ini membuat kamu tidak ingin melanjutkan dan tidak ingin mengikuti tes? Tidak Kak, saya sangat ingin mengikuti tes tersebut karena saya merasa bahwa inilah kesempatan saya untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekaligus membanggakan kedua orang tua. Tapi di sisi lain saya sangat takut dan cemas dan berpikir bahwa apakah saya bisa melalui tes ini sesuai dengan harapan dan keinginan saya. Jadi inilah yang membuat saya selalu kepikiran Kak. Berarti dapat dikatakan kamu merasa sangat cemas dan ketakutan dengan jalannya tes yang akan kamu hadapi nanti. Apakah seperti itu? Iya, seperti itulah Kak. Apakah Kakak juga pernah mengalami apa yang saya rasakan saat ini? Kalau hal itu sebenarnya kakak juga pernah merasakannya, tetapi pada akhirnya saya berhasil melewatinya dengan baik. Selalu berpikir positif adalah salah satu kuncinya. Iya Kak, saya juga melakukan seperti itu, tapi tetap saja membuat saya kepikiran Kak. Ya, saya mengerti dengan apa yang kamu rasakan saat ini. Jadi dari pembicaraan kita dapat saya simpulkan bahwa kamu merasa cemas sehingga membuat kamu tidak fokus dan sulit tidur di malam hari. Kamu juga sudah membicarakan hal ini kepada kedua orang tua kamu akan hal ini dan mereka meresponnya dengan baik dan sangat mendukung kamu. Tetapi hal itu tetap membuat kamu merasa takut dan cemas serta kepikiran dengan tes yang akan kamu hadapi. Kamu takut tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Benarkah begitu? Iya Kak, benar sekali. Baiklah, setelah mendengarkan permasalahan yang kamu hadapi, selanjutnya kita akan melakukan teknik desensitisasi untuk mengatasi kecemasan yang kamu alami.
Teknik desensitisasi itu apa sih, Kak? Teknik desensitisasi ini adalah salah satu teknik yang ada dalam konseling, di mana teknik ini digunakan untuk mengurangi tingkat kecemasan konseling dengan membuat konseling rileks terlebih dahulu serta menyusun tingkatan-tingkatan kecemasannya. Apa kamu mengerti? Iya, Kak, saya sudah mengerti sekarang. Baiklah, kalau kamu sudah mengerti, sekarang kita akan memulai. Kamu silahkan ambil duduk yang paling kamu rasa nyaman, kemudian lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa santai. Pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali dan hitung di dalam hati. Baiklah, sekarang kamu bayangkan kamu berada di tempat yang sangat kamu sukai. Jika kamu sudah membayangkannya, anggukkan kepalamu. Jadi, di manakah tempat kamu yang merasa nyaman? Tempat yang membuat saya nyaman adalah di padang rumput, Kak, yang sangat luas. Jadi, bagaimana suasana padang rumput yang sangat luas dan dengan siapa kamu di sana? Suasana di sini sangat sunyi, Kak, tenang dan menenangkan diri saya. Di sini saya seorang diri menikmati pemandangan di padang rumput ini. Iya, bagus sekali. Apakah sekarang kamu sudah merasa rileks dan nyaman? Jika benar, anggukkan kepalamu. Baiklah, jika kamu sudah melakukannya, sekarang tarik nafasmu kembali dalam-dalam, ambil dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut sebanyak 3 kali. Jika sudah, buka mata kamu. Jadi, apa yang kamu rasakan? Saya merasa lebih lega, Kak. Nah, sekarang kita akan masuk kepada teknik desensitisasi. Sekarang kakak akan menyuruh kamu untuk menentukan hierarki kecemasan kamu ketika mengikuti tes beasiswa tersebut. Baik, Kak. Sudah, Kak. Baiklah, terima kasih. Sekarang kamu sudah menentukan hierarki kecemasan kamu. Sekarang kita akan masuk kepada teknik. Kamu silahkan duduk dan lemaskan tubuh kamu sehingga kamu merasa lega. Pejamkan mata kamu, tarik nafas dalam-dalam, kemudian keluarkan dari mulut. Apakah kamu sudah merasa tenang? Sudah, Kak. Baiklah, sekarang bayangkan kamu bangun dari tempat tidur di pagi hari, di mana tes beasiswa akan dilaksanakan. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaanmu? Saya duduk di pinggir tempat tidur, kemudian beranjak ke kamar mandi untuk membersihkan diri, dan perasaan saya pada saat itu tidak terlalu cemas ataupun gugup, Kak. Baiklah, sekarang bayangkan kamu di perjalanan menuju tempat tes beasiswa dan pikirkan tentang tes tersebut. Apa yang kamu lakukan saat itu dan bagaimana perasaanmu? Saya duduk di dalam mobil, Kak, kemudian mengulang pelajaran dan saya mulai merasa gugup. Kemudian kamu bayangkan kamu sampai di tempat tes dan menunggu di ruang tunggu sembari nama kamu dipanggil. Apa yang kamu lakukan di tempat itu? Bagaimana suasananya dan apa yang kamu rasakan saat itu? Saya hanya duduk menunggu dan suasana di sini sangat sunyi dan itu membuat saya semakin cemas, Kak. Tangan saya mulai berkeringat dan jantung saya juga semakin berdebar. Baiklah, sekarang kamu tenang, tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali. Kakak minta kamu bayangkan kembali tempat yang membuatmu nyaman dan rileks.
buat dirimu senyaman mungkin. Nah, jika kamu sudah merasa lebih nyaman, anggukkan kepalamu. Baiklah, jika kamu sudah merasa nyaman, sekarang kamu bayangkan kembali saat kamu menunggu di ruang tunggu, sembari nama kamu dipanggil. Sekarang apa yang kamu rasakan? Saya masih gugup dan cemas, Kak, tapi sedikit berkurang. Tangan saya juga tidak seberkeringat tadi, tapi jantung saya masih berdegup kencang. Bagus. Sekarang kita lanjut kembali. Bayangkan sekarang nama kamu dipanggil dan kamu berjalan memasuki tempat tes tersebut. Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan? Saya berjalan masuk ke dalam ruangan dengan keadaan semakin cemas, Kak. Badan saya bergetar. Saya kembali berkeringat dingin, Kak. Jantung saya semakin berdegup kencang. Saya semakin takut dan tidak bisa menjawab pertanyaan tes itu. Baiklah, kamu tenangkan diri. Kamu sekarang bayangkan kembali tempat yang membuat kamu nyaman. Kemudian tarik kembali nafas kamu, keluarkan dari mulut sampai kamu merasa rileks. Apa kamu sudah merasa lebih nyaman sekarang? Jika iya, anggukkan kepalamu. Bagus kalau begitu. Sekarang kita lanjutkan kembali saat kamu berada di ruang tes. Bayangkan kembali saat kamu memasuki ruangan tes. Sekarang bagaimana perasaanmu? Saya merasa lebih lega, walaupun tingkat kecemasan saya masih tinggi, Kak. Tidak apa, itu sudah lebih dari cukup. Sekarang kita lanjutkan ke tingkat kecemasan yang paling tinggi. Bayangkan kamu duduk di ruangan tersebut dan pengawas memberikan lembaran soal. Bagaimana suasana dan apa yang kamu rasakan? Suasana semakin menegangkan, Kak. Ruangan sangat sunyi dan hanya ada 5 orang termasuk saya di dalamnya. Semua terlihat tegang dan gugup, Kak. Saya kembali merasakan kecemasan saya semakin meningkat. Kamu tenang, tarik nafas, keluarkan dari mulut. Lakukan sampai kamu merasa nyaman, sambil kamu membayangkan tempat yang kamu anggap nyaman. Apakah kamu sudah kembali nyaman? Baik, kita lanjutkan lagi. Kamu bayangkan kembali saat kamu masuk ke dalam ruangan dan pengawas membagikan soal. Bagaimana perasaan kamu? Sekarang saya sudah bisa mengendalikan kecemasan saya, Kak. Saya merasakan kecemasan saya berkurang, walaupun ketegangan itu masih saya rasakan. Baguslah. Sekarang kakak minta kamu untuk lemaskan seluruh tubuh menggunakan otot-otot kamu. Selanjutnya kamu kembali tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut. Lakukan sebanyak 3 kali, kemudian perlahan-lahan buka matamu. Nah, bagaimana perasaanmu saat ini? Sekarang saya merasa lebih baik dari sebelumnya, Kak. Baguslah kalau kamu sudah merasa lebih nyaman. Kakak rasa kamu bisa mengendalikan kecemasan kamu, dan kakak yakin kamu bisa menjalani tes beasiswa tersebut dengan sangat baik. Iya, Kak, terima kasih banyak. Iya, sama-sama.
kakak minta kamu untuk terus berlatih mengendalikan kecemasan kamu. Iya kak, saya akan berusaha lagi. Baiklah, kakak rasa pertemuan hari ini sudah cukup sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan lakukan di hari dan jam yang sama untuk membicarakan perkembangan kamu bagaimana. Iya kak, terima kasih banyak. Saya pamit pulang dulu kak. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan. Iya kak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.